Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya eh, atas waktunya kepada rekan-rekan kelompok 14, termasuk saya sendiri. Dan di sini kami izin untuk mempresentasikan tugas pertama dan juga tugas kedua terkait ide bisnis dan juga penyusunan rencana bisnis untuk kelas Agri A. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yang mana saya sendiri itu Ilham Nurrahman dengan BP 3058 dan juga rekan saya, Syaharani Zuhaira dengan BP 2021, Vaneza Marvendat dengan BP 3073. Baik, untuk usaha atau ide bisnis yang pertama, itu akan saya jelaskan sendiri terkait dengan ide bisnis budidaya hidroponik, yang akan dimulai dengan pembahasan tentang alasan mengapa memilih ide bisnis ini. Adapun alasan dalam memilih ide bisnis ini adalah dari pengalaman pribadi penulis, yakni saya, yang mana pada saat pelaksanaan program magang di salah satu badan usaha sayuran hidroponik, yang dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa hidroponik ini memiliki prospek yang bagus dan cerah, mengetahui masih sedikit masyarakat yang tahu akan badan usaha yang berjalan di bidang tersebut. Dalam hal budidaya, hidroponik ini juga tidak memerlukan tenaga yang banyak atau yang lebih, sehingga usaha ini masih dapat dilakukan sebagai usaha sampingan atau side income. Berikut deskripsi singkat terkait usaha hidroponik ini. Hidroponik sendiri secara umum adalah suatu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanamnya. Hidroponik berasal dari bahasa Latin, yaitu hidro, yang berarti air, dan kata ponos yang berarti kerja, sehingga hidroponik dimaksud sebagai air yang bekerja. Teknis hidroponik ini sangatlah praktis sehingga kita dengan mudah dapat menjalankannya. Dalam hidroponik, keseluruhan keperluan nutrisinya disuplai melalui larutan. Meracik nutrisi merupakan keterampilan khusus yang dapat membuat tanaman tumbuh dan berkembang menjadi hijau dan segar. Berikutnya, penjelasan mengapa usaha hidroponik ini menjadi pilihan saya secara teori. Yang mana teori pertama yaitu teori persaingan bisnis dan teori kedua teori keunggulan kompetitif. Dari teori persaingan bisnis, usaha hidroponik ini masih belum banyak yang diketahui oleh khalayak umum. Maka dari itu, pihak yang menjalankan usahanya pun masih sedikit. Melihat dari peluang ini, maka menjalankan usaha budidaya tanam dengan sistem hidroponik dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Sedangkan menurut teori keunggulan kompetitif, usaha budidaya tanaman yang dijalankan dengan menggunakan teknik hidroponik dan tanpa pestisida kimia memiliki nilai keunggulan yang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan sayur yang dibudidayakan secara konvensional secara umum dilakukan dengan melibatkan zat kimia berbahaya. Next. Untuk teori yang ketiga itu ada teori keberlanjutan, yang mana budidaya tanaman secara hidroponik yang dilakukan tanpa pestisida kimia dapat dijalankan dalam jangka waktu yang panjang dan secara berkelanjutan. Tentunya, faktor non-pestisida kimia menjadi kunci penting dalam hal ini, karena dengan hal itu, baik lingkungan maupun sosial dapat dijaga sembari menjalankan usaha tersebut. Next. Baik, untuk ide usaha yang kedua, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Syaharani. Kepada Syaharani, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ide bisnis dropshipper, bibit, dan benih sayur dan buah-buahan. Nah, untuk pertama itu alasan memilih ide bisnis, itu ada internal dan eksternal. Untuk internalnya sendiri itu berdasarkan intuisi atau pemikiran sendiri dan juga berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, bagi penulis yang merupakan seorang mahasiswi pertanian yang sebelumnya beberapa kali praktek lapangan, itu pernah mengalami keadaan saat ingin membeli bibit tanaman namun tidak tahu kepada siapa mau membeli, sehingga harus mencari langsung ke toko yang menjual sarana prasarana pertanian. Nah, karena itulah penulis berpikir untuk membuka ide bisnis ini. Yang selanjutnya yaitu eksternal, merupakan kesulitan yang sering muncul saat ingin melakukan budidaya sayuran dan buah-buahan. Yang kedua yaitu ada deskripsi singkat. Dropshipping adalah
metode bisnis yang di mana penjual menawarkan produk kepada pelanggan tanpa harus menyimpan stok barang. Nah, dalam model ini pelanggan melakukan pemesanan secara online kepada penjual lalu mereka meneruskan ke pemasok ataupun produsen bibit atau benih sayuran dan buah-buahan tersebut. Selanjutnya yaitu secara teori kenapa penulis memilih itu menjadi pilihan ataupun pertimbangan. Secara teori efisiensi pasar atau market efisiensi teori, bisnis ini itu minim biaya operasional serta distribusinya yang efisien. Sedangkan untuk teori keunggulan kompetitifnya itu biaya lebih rendah serta diferensiasi, yaitu yang dropshipper ini bisa menawarkan bibit unggul, benih organik, ataupun produk spesifik yang belum banyak tersedia di pasar lokal, serta meningkatkan daya saing. Yang ketiga yaitu teori perilaku konsumen, yaitu atau consumer behavior theory. Dilihat dari tren belanja online, konsumen yang semakin nyaman berbelanja online, terutama untuk produk niche seperti bibit dan benih. Yang kedua yaitu faktor kemudahan, di mana pembeli cenderung memilih opsi yang praktis seperti membeli bibit secara online daripada harus ke toko fisik. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Rani atas pembacaan materi ide usaha dropshippernya. Untuk ide usaha berikutnya yaitu usaha budidaya maggot akan dijelaskan oleh rekan saya Vaneza. Kepada Neza disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ide usaha budidaya maggot. Nah, alasan memilih ide bisnis ini merupakan alasan internal, yaitu berasal dari pengalaman pribadi penulis saat menempuh semester 4 dan mengikuti mata kuliah Sistem Usaha Tani Terpadu atau SUT. Nah, dalam mata kuliah tersebut, penulis diperkenalkan dengan budidaya maggot yang kemudian menarik perhatian karena memiliki potensi bisnis yang menguntungkan. Nah, salah satu keuntungan utama dari budidaya maggot adalah biaya produksi yang relatif rendah, mengingat pakannya dapat berasal dari limbah organik, seperti sisa makanan, kulit buah, dan bahan organik lainnya. Nah, selain itu, maggot juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Next. Nah, selanjutnya ini ada deskripsi singkat dari maggot. Jadi, maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly atau BSF, sering disebut sebagai maggot Black Soldier Fly BSF. Nah, maggot BSF ini dapat dipanen 2-3 minggu setelah telur menetas. Nah, maggot dapat dipanen saat maggot atau prepupa. Nah, maggot itu sendiri mengandung banyak nutrisi bagi produktivitas hewan ternak. Maggot juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dalam hal penguraian sampah, terutama sampah organik rumah tangga. Nah, sampah organik jika tidak ditangani, maka akan menimbulkan banyak masalah seperti bau yang kurang mengenakan. Next. Nah, secara teori, kenapa itu menjadi pilihan atau pertimbangan? Pertama, itu ada teori efisiensi pasar, yaitu minim biaya produksi serta distribusi yang efisien. Kemudian ada teori keunggulan kompetitif, yaitu biayanya lebih rendah, dan diferensiasi. Jadi, maggot memiliki kandungan protein tinggi dan bisa digunakan dalam berbagai sektor, pakan ternak, pupuk organik, dan meningkatkan daya saing produk. Next. Selanjutnya ada teori keberlanjutan. Itu ada ekonomi, bahwa budidaya maggot itu menciptakan sumber pendapatan baru dan menekan biaya produksi pakan ternak. Secara sosial, mengurangi limbah organik yang mencemari lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan pengolahan limbah. Nah, secara lingkungan, maggot membantu mengurangi pencemaran akibat limbah organik, menekan emisi gas rumah kaca, dan mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya kepada Neza. Dan berikut kami lampirkan bukti atau dokumentasi dari diskusi kami berkelompok, yakni diskusi berkelompok secara melalui platform WA. Baik, mungkin sekian presentasi dari tugas Katu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.